guys. Kenapa? Kita ngobrol-ngobrol nih. Ngobrolin tentang apa? Ngobrolin tentang apa ya? Sama siapa? Siapa ya? Oh, kita ngobrol sama ini ya, Dokter Insinyur Budianto. Beliau siapa ya, Mas? Beliau itu dosen teknik sipil. Oh, Temanya apa ya? Oh ya, gitu ya. Temanya mahasiswa sebagai agen perubahan di alam organisasi. Bagus tuh. Iya, bagus tuh. Boleh tuh, langsung aja kita sambil ngobrolnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih Pak Budi atas waktunya telah menyempatkan waktu untuk kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya pribadi Muhammad Rafi Rashid. Saya Muhammad Ingin Gamara. Saya Muhammad Hajar. Saya Aris Fatur Rahman. Saya Jantan Jantoro. Nah, kami dari kelompok 9 ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Budi selaku dosen teknik sipil tentang kewarganegaraan menjaga NKRI, Pak. Mungkin langsung lanjut masuk ke pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama dari saya pribadi, kira-kira apa peran mahasiswa dalam menjaga NKRI di era globalisasi, Pak? Yang menjawab saya Pak mahasiswa. Menjawab harusnya mahasiswa. dong. Pandangan bapaknya. Oh, pandangan saya. Ya. Ya, mahasiswa. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sendiri tidak mempersiapkan materi untuk diskusi ini, tapi paling tidak secara umum kalau kita bicara bagaimana dari universitas melihat potensi mahasiswa untuk berperan sebagai warga negara dan juga sebagai generasi emas tahun 1945 ya, paling penting ya. Kan kita nggak ngerasa generasi emas ya, tapi sebenarnya kita itu generasi emas ya, harus ada tuh di kita supaya kita kedepannya lebih punya semangat tempur. Betul bukan untuk bertempur berjihad atau yang buruk ya, tapi kita punya semangat untuk kondisi misalnya dapat tugas-tugas yang berat, bukannya malah terus jadi kebingungan, tapi berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya gitu ya. Itu lebih penting karena di luar tantangan kita generasi yang sama dengan generasi kita sebagai generasi tantangannya semakin universitas di luar juga sama baiknya dengan Universitas Bakri, walaupun kita akreditasi unggul, cuma di luar yang unggul juga banyak gitu ya. Kemudian juga dari sisi di persaingan dunia tentunya kita akan mendapat kedatangan tenaga kerja dari asing, jadi kita harus mempersiapkan supaya kita bisa lebih baik dari mereka. Caranya bagaimana? Nah itu tadi makanya saya tanya mahasiswa persiapannya bagaimana nih gitu ya. Mungkin gitu dari jawaban saya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Iya. Dari saya juga untuk pertanyaan nomor 2, tantangan apa yang akan dihadapi mahasiswa sebagai agen perubahan? Mahasiswa mau jadi agen perubahan dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai pemilik perusahaan, sebagai orang sipil kan sebagai pemilik perusahaan, sebagai kontraktor, apa sebagai konsultan? Sebagai Perusahaan kan, itu yang paling baik karena kita bisa punya keluasan dalam memberikan perencanaan ya, mengatur perencanaannya. Kalau di level yang paling rendah sebenarnya itu kontraktor. Ya, kita tadi diskusi di akreditasi bahwa kalau di Jepang pun mereka mempersiapkan mahasiswanya untuk bersaing di level mana nih, di level kontraktor, di level konsultan, ataupun di level penelitian gitu. Jadi kita tadi mendapat masukan itu dan menurut kita harusnya di semua lini ya, karena kita ingin mahasiswa Bakri punya kapasitas yang sama tapi berada di semua level gitu. Ya. Ya silakan. Itu peran pendidikan dalam nasionalisme, Peran pendidikan dalam nasionalisme, khususnya perguruan tinggi. Kalau yang penting sebenarnya ke nasionalisme itu bukan dari luar ya, nasionalisme dari kita sendiri ya. Bagaimana kampus menyelaraskan program-program gitu ya. Kalau kita kan punya tagline-nya
experiential learning. Jadi harus nasionalismenya harus dari pengalaman sendiri nih. Saya nggak nyaranin demo ya, tapi kalau nggak punya pengalaman demo terus lihat orang lain demo, kayaknya kita kepengen nggak sih gitu ya. Kalau kita hadir tapi tidak ikut berdemo tapi ikut melihat demo itu mungkin nggak ada jeleknya gitu ya. Asal jangan kena gas air mata, kenapa gitu. Hadir aja di situ, tapi bukan menganjurkan untuk berdemo. Tapi kita berada di satu tempat yang melihat dengan mata kepala sendiri, punya pengalaman experiential learning-nya itu sendiri. Juga kepada profesional tentunya berharap banyak kepada mahasiswa. Tadi pertanyaannya apa yang lebih spesifik? Di perguruan tinggi. Di perguruan tingginya ya, dosen-dosennya kita mencari meningkatkan kapasitas dosen-dosen juga untuk bidang penelitian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, itu dari saya. Kan Bapak Budi kan sebagai dosennya. Iya. Gimana menurut Bapak bagaimana mahasiswa bisa mencegah berintegritas bangsa, Pak? Mencegah Disintegrasi. Iya, disintegrasi bisa. Integritas. Ya boleh. Ya apapun istilahnya, yang tentunya kita melihat keberagaman kita ya. Tentunya di sini kita kuliah dengan teman-teman yang mungkin sebagian besar latar belakangnya Jabodetabek. Ya, tapi kalau kita kuliah di universitas yang di mana, di Jawa Timur ataupun di Hasanuddin atau di Indonesia manapun, di Aceh itu misalnya, atau di Lampung, tentunya kita akan melihat keberagaman itu terasa gitu ya. Dan tentunya kita perlu punya kemampuan untuk bisa beradaptasi, harus bisa beradaptasi. Dimanapun kita kerja kita harus beradaptasi. Kalau ada teknologi kita adopsi, kita contoh. Kalau perlu kita sebelum kita kuasain, kita contoh dulu. Ya kalau kita nggak mungkin bisa langsung menguasai kan, misalnya teknologi tinggi gitu. Kita contoh dulu. Kalau nggak ada yang tertarik dengan contoh kita ya udah gitu, tapi paling nggak kita udah punya pengalaman untuk mencontoh. Disintegrasi itu tanggung jawabnya Menko Polkam ya, maksudnya jangan mahasiswa justru yang yang punya pendirian, harus punya, kita berada di mana nih, kita jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya memecah belah. Karena biar bagaimanapun kita pernah dijajah begitu lama, dan orang tua kita, pendidikan kita masih agak sedikit belum masih punya ruang untuk disintegrasi itu, memecah belah itu. Bisa terasa kalau kita memang tidak berusaha untuk kan referensi kita sekarang udah banyak sekali, dan itu bisa kita peroleh dengan klik-klik kan, dengan one klik kita dapat semua. Itu suatu kemewahan yang sebelumnya nggak ada ya. Gitu sih dari saya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir apa ya? Oh iya. Sebagai seorang dosen, pesan apa yang bisa diberikan agar mahasiswa ini dapat menjaga kultur bangsa, Pak? Dari pandangan Bapak sebagai seorang dosen? Berperan aktif ya. Kita mungkin terlalu terbebani dengan materi dari pelajaran. Itu saya lihat bukan hanya di Universitas Bakri, tapi di UI juga, di ITB juga selalu keluhannya sama. Kebanyakan tugas nih Pak, saya udah bisa bernapas nih gitu kan, seolah-olah gitu ya. Nggak ada waktu lagi untuk itu. Tapi jangan disia-siakan kesempatan untuk bersosialisasi di lingkungan kampus, karena itu penting. Dulu pergerakan mahasiswa zaman dulu itu berhasil karena dimulai dari lingkungan kampus ya. Jadi mungkin kita lulusnya 8 semester gitu ya, bukan 7 semester, tapi kan bisa 7 semester kan. Tapi 1 semesternya kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan semua aspek ke level dari lingkungan tempat kita sekolah sih. Kalau saya itu sih manfaatkan semaksimal. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang kami ajukan dari kelompok 9. Baik ya.
Ada lagi? Cukup. Bener, udah jelas. Gitu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan jawaban saya tidak kurang lebih mewakili pendapat pribadi saya, bukan pendapat dosen. Jadi bisa saja dosen yang lain memberikan masukan yang lebih baik, juga mungkin berkaitan dengan bidang keilmuan saya. Mungkin kita ya di sini di pemerintahan yang baru kita melihat ada bidang Menko Infrastruktur ya. Kan gini tadi sipil kan kita di infrastruktur ya. Kemenko Infrastruktur membawahi PUU, PR, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, dan apa ya satu lagi ya, pokoknya ada 5 lah. Nah, yang infrastruktur itu sebenarnya menjadi modal untuk percepatan misalnya kemandirian pangan, percepatan kemandirian energi, percepatan pengembangan SDM untuk supaya kita nanti di generasi emas ini benar-benar menjadi champion Asia gitu ya, macan Asia, Maung Garuda gitu ya. Maung Garuda. Mobil Maung Garuda kemarin kan, ya kira-kira gitu. Kita harus bisa, kita sebenarnya yang paling penting adalah kita punya market. Masyarakat Indonesia itu adalah marketnya kita sendiri. 280 juta masyarakat ini adalah pasar kita sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa berjualan di luar, kita jual di dalam gitu. Tapi tentunya kalau jual di dalam jangan berharap untung banyak gitu ya. Ya pasti untung, tapi jangan rugi. Tapi dengan meningkatkan kualitas produksi apapun ya. Kita punya ITP, teknologi pangan, kita punya sipil untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan di lingkungan, kualitas lingkungan. Tentunya kita berharap lulusan dari FASBAK ini benar-benar menjadi agent of change, istilahnya agent of change di semua lini di mana kita bekerja, di semua level. Harapannya jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan KUB, karena biasanya udah malas kan kalau udah lulus terus saya mau cari dulu kerja di luar. Karena KUB itu sebenarnya sangat memerlukan khusus dari lulusan FASBAK. Jadi kita berharap mulai sekarang yang lulusan sipil Bakri lebih tertarik untuk bergabung di kelompok usaha Bakri. Habis waktu daftarnya masuknya kayaknya mau, tapi masuk dari dalam terus betul lama-lama udah nggak usah gitu. Gitu ya. Ya. Makasih Mas. Guys. Ayo ngapain? Ngapain ngobrol? Mending ikut saya. Ngobrol supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ngobrol sama siapa sih? Ngobrol sama satu ketua mahasiswa teknik sipil, yaitu Muhammad Akhiras. Ngobrol apa? Ngobrol tentang mahasiswa sebagai agen perubahan di era globalisasi. Ada berikut nggak? Yaudah, ayo. Mana ada bikin janji, ada datang. Nah, ini ketua himpunannya. Iya. Ayo kita ngobrol yuk. Ayo. Dari mana? Dari kelas sih. Siapa? Iya dari kelas. Jadi kita ada tugas kuliah dari mata kuliah PKN. Itu kita suruh ngawancara nih Kak, gimana sih pemahaman Pancasila atau PKN itu sendiri mahasiswa. Tapi kita nanya kakak sebagai ketua himpunan mahasiswa. Jadi ada pertanyaan nih Kak, gimana sih caranya mahasiswa yang sukses menerapkan nilai-nilai Pancasila di kampus itu sendiri? Nah kayak kakak sebagai ketua himpunan. Mungkin kalau dari saya sendiri, cara mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu dengan cara kita berorganisasi, mempunyai sopan santun kepada dosen, orang-orang tua yang ada di kampus seperti satpam, staf, dan lain-lain, maupun ke mahasiswa juga, ke sesama teman, cutting, kita harus bersikap sopan dan kita
mengikuti organisasi seperti himpunan, BEM itu untuk apa? Untuk kita mengasah soft skill kita di dalam perkuliahan, biar ilmu yang kita dapetin itu nggak cuman ilmu akademik, tapi ilmu soft skill juga harus kita dapetin biar bisa kita terapin di dunia kerja nanti dan untuk bangsa Indonesia ini. Kalau soft skillnya dari mahasiswa mempunyai soft skill yang hebat, yang penting itu juga bisa menjadikan generasi mahasiswa sekarang menjadi generasi emas nantinya. Dengan cara berorganisasi. Dan bisa berorganisasi, aktif di kampus, jadi asdos, aslab, itu banyak kegiatan-kegiatan di kampus yang bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dari itu pertanyaan yang kedua ya Kak, jika ada suatu mahasiswa yang bertentangan dengan Pancasila, pandangan apa dari kakak sendiri sebagai mahasiswa? Mungkin untuk case kayak gini kita harus mengedukasi mahasiswanya mulai dari diri sendiri, mahasiswa yang mempunyai paham tersebut. Kemudian yang kita lakukan mungkin melawan propaganda juga. Ketika mahasiswa mempunyai paham tersendiri tentang Pancasila yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tentu kita harus lawan itu dengan cara mengedukasi, membuat dengan kampanye damai. Kita ajak diskusi kenapa dia bisa mempunyai paham tentang itu. Jadi harus kita selesaikan dengan cara diskusi, dengan cara yang nyaman sehingga dia bisa lebih mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Tapi tentu saja ketika ada orang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu harus dilawan. Dilawannya dengan apa? Dengan cara-cara yang baik yang sudah saya sebutkan tadi. Oke Kak, pertanyaan ketiga, kan Kak Rashid ini sebagai ketua himpunan, nah bagaimana menurut Kak Rashid mahasiswa menjaga NKRI di lingkungan kampus? Mungkin kalau untuk mahasiswa menjaga keutuhan NKRI di lingkungan kampus itu kita bisa seperti berorganisasi, berkolaborasi dengan politisi, kita berdiskusi dengan para politisi tentang pemahaman tentang NKRI. Bisa juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan sosial, kita membantu masyarakat, contohnya membantu masyarakat yang membutuhkan, karena dari situ menumbuhkan jiwa-jiwa NKRI, yang dimana kita mempunyai jiwa sosial, jiwa keberanian, dan juga agar referensi kita banyak jika kita berdiskusi dengan orang-orang yang pintar. Mungkin kurang lebih itu sih jawabannya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang kita ajukan ke Kak Rashid sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Mungkin pesan untuk mahasiswa, kita sebagai tulang punggung bangsa, agen perubahan di era globalisasi, yang dimana kita sebagai mahasiswa harus mempunyai jiwa nasionalis, patriotisme, dan juga harus berjuang bersama untuk selalu belajar, selalu mempunyai sifat cinta tanah air, sehingga mahasiswa dapat mempunyai nilai-nilai yang baik untuk negara kita, sehingga peran kita sebagai mahasiswa di era globalisasi ini dapat tercapai dan berkembang selalu untuk Indonesia emas. Mungkin itu aja sih pesannya. Mungkin sebelumnya terima kasih untuk Kak Rashid sebagai Ketua Himpunan udah meluangkan waktunya untuk membantu kami mengerjakan tugas PKN ini. Terima kasih. Kami dari kelompok 9, terima kasih sudah menonton kami. Dadah, terima kasih guys.